Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita masuk Abam episode 418. Anda bertanya, Alkitab menjawab episode 418. Dari wanita usia 37 tahun dan ini nomor teleponnya dari luar negeri. Salam Pak Eras, saya ingin bertanya. Saya sudah tinggal di luar negeri, di luar Indonesia sejak 11 tahun yang lalu karena ikut suami. Suami juga orang Indonesia. Hidup kami sangat diberkati, suami punya pekerjaan yang sangat baik, saya pun punya pekerjaan. Kami bersyukur atas apa yang kami punya sampai sekarang ini. Tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ibu saya selalu menuntut kami untuk pulang ke Indonesia, karena menurut ibu saya, anak harus berbakti kepada orang tua dengan mengurus mereka ketika mereka tua. Ibu sudah melahirkan dan membesarkan anak. Anak harus balas budi dengan mengurus mereka ketika mereka jompo. Saya bingung dan sering ada perasaan berdosa. Saya hampir setiap hari menelpon ibu saya dan kami hanya bisa bertemu 1 tahun sekali saja. Di sisi lain suami saya tidak ingin kembali ke Indonesia karena kami memiliki kehidupan yang baik di sini. Saya sendiri pun sudah punya komunitas dan sudah ikut pelayanan di gereja lokal. Sebenarnya ibu saya tidak terlalu setuju saya menikah dengan suami saya ini dengan banyak hal. 1 hari sebelum kami menikah, ibu saya bilang siapa tahu nanti ada suami yang lebih baik. Dengan kata lain dia mungkin mengharapkan saya bercerai. Untuk info, ibu saya tidak mengenal Tuhan. Saya sudah beberapa kali berusaha membawa dia kepada Kristus, tapi sering malah ditantang balik. Bagaimana pendapat Pak Eras mengenai hal ini? Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga. Usia Anda 37 tahun, ibu Anda mungkin juga usia sekitar 55 sampai 60 tahun sampai 65 tahun. Orang tua harus dilindungi, dijaga ketika mereka usia tua. Saya setuju, ya. Memang begitu. Anak harus berbakti kepada orang tua. Tetapi bukan berarti hal ini segalanya. Ya. Artinya kalau anak tidak mampu, tidak boleh memaksa diri begitu rupa, sampai anak sendiri kemudian kehilangan kehidupan. Ya, demi pengabdian kepada orang tua lalu anak kehilangan kehidupan, itu salah, itu tidak boleh. Kalau kehidupan Anda di luar negeri dan suami memang tidak ingin pulang, apakah demi orang tua Anda mesti cerai? Anak Anda kehilangan mak papa, itu juga tidak bertanggung jawab. Anda cukup sudah Anda telepon setiap hari dengan FaceTime, dan saya harus mengatakan bahwa ibu Anda tidak boleh berbuat begini. Ya. Dia tidak boleh menuntut balik atau menuntut paksa. Anak harus balas budi dengan mengurus orang tua. Betul. Tapi orang tua tidak harus menuntut anak membalas kebaikannya. Ini perlu untuk semua orang tua. Anak wajib membalas budi orang tua, tapi orang tua tidak perlu, tidak boleh menuntut. Kalau suatu hari anak-anak saya sibuk tidak bisa ngurus saya akan rela datang ke panti jompo. Habiskan waktu saya di panti jompo sampai Tuhan panggil pulang. Yang penting saya sudah selesai dengan tugas membesarkan anak-anak. Mestinya ibu Anda memiliki pikiran ini. Tapi rupanya ibu Anda tidak mampu memiliki pikiran ini karena ibu Anda tidak mengenal Tuhan. Jadi menurut saya, ya, Anda mesti tanya Tuhan lagi. Anda berkata, Mam, tidak mungkin saya balik karena suami tidak mau pulang ke Indonesia. Bukan sekedar hanya karena Anda sudah punya kehidupan di sana. Karena suami memang tidak mau pulang. Dan Anda sudah memiliki kehidupan yang mapan dengan suami dan anak. Anda bisa melakukan perawatan untuk orang tua melalui telepon. Bisa balik ke Indonesia setahun 2 kali, bukan sekali saja. Lalu apakah orang tua Anda punya anak yang lain? Apakah hanya Anda?
Di sini saya tidak menemukan. Kalau ada anak yang lain, mestinya anak yang lain yang bisa menjaga. Anda tidak bisa memaksa diri pulang demi merawat orang tua lalu Anda kehilangan hidup. Ini yang bisa saya jawab. Berdoa untuk orang tua agar tetap sehat dan baik-baik. Di sini saya tidak melihat juga bapak atau papa Anda. Anda hanya menunjukkan ibu saja. Itu jawaban saya. Oke. Yang kedua, pria usia 54 tahun sudah menikah karyawan. Salam Pak Pendeta Erastus, saya sangat senang menemukan channel Abam. Anda bertanya, kita menjawab. Mohon jawaban Bapak atas pertanyaan berikut ini. Topik 1, istri lebih dari satu Alkitabiahkah? Daud istrinya banyak. Abraham bukan hanya punya istri satu tapi gundik-gundik juga. Tetapi Daud mengatakan dirinya mengikuti jalan Tuhan. Lalu di Kisah Rasul bahwa Daud dikatakan melakukan kehendak Bapa. Apakah beristri lebih dari satu tidak berdosa? Perjanjian lama sehingga raja-raja yang diakui benar memiliki istri lebih dari satu orang. Bahkan imam memberikan istri lebih dari satu kepada raja. Di perjanjian baru ditegaskan ulang di Kisah Rasul 13, 22 dan 36 bahwa Daud berkenan kepada Tuhan. Kondisi Daud telah dan sedang beristri lebih dari satu. Mengapa dikatakan berkenan kepada Tuhan dengan hambanya yang beristri lebih dari satu? Mohon penjelasan. Anda harus tahu bahwa standar kesucian umat perjanjian lama tidak sama dengan standar kesucian umat perjanjian baru. Dan ini penting sekali dipahami. Kalau Daud punya istri 5 atau lebih dari satu, Abraham juga memiliki gundik-gundik, bukan berarti lalu kita mencontoh iman Abraham dalam soal gundik. Kita contoh iman Abraham dalam ketaatannya kepada Allah. Di luar masalah gundik. Kita contoh Daud hatinya yang mengasihi Tuhan, bukan masalah istri. Jadi dari Abraham belajar apanya, dari Daud belajar apanya, dari Yusuf belajar apanya. Dan itu sempurna ada di dalam diri Yesus. Yesus lebih dari ketaatan mereka semua. Standar kita adalah serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Sedangkan umat perjanjian lama tidak dituntut sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dan demikianlah Allah dalam kedaulatannya menerima dan mengakui, mendeklar dan menyatakan demikian. Daud berkenan kepada Tuhan. Walaupun punya istri lebih dari satu. Ukurannya bukan dengan ukuran perjanjian baru, tapi perjanjian lama. Topik kedua. Oh ya, jangan lupa satu hal. Di perjanjian lama mereka belum menerima pengurapan Roh Kudus, Parakletos seperti kita umat perjanjian baru. Mereka belum. Oke. Kalau Anda mendengar khotbah saya di Truth ID, Anda akan bisa sering menemukan saya membuat perbedaan atau menunjukkan perbedaan diferensiasi antara umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Topik kedua, Tuhan Yesus keturunan Daud. Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Lukas 2:33, Matius 1:25. Pertanyaannya, kata keturunan adalah hal ini di mana Tuhan Yesus bukan benih dari pria Yusuf maupun Maria. Maksud keturunan Daud itu adalah secara legalitas. Secara de jure, bukan secara de facto. Secara de facto memang bukan dari benih Yusuf dan Maria dari Allah. Tapi secara de jure mereka keturunan dari garis keturunan Daud. Mereka Yesus anak dari orang tua yang memiliki garis keturunan Daud. Jadi secara de jure bukan de facto. Topik ketiga. Setiap kali dinyanyikan lagu Yesus harta yang tak ternilai, saya tidak berani mengucapkannya. Karena bagi saya harta adalah milik yang bisa kita lepas, jual dan berada di dalam kendali kita. Apakah Tuhan bisa menjadi harta kita dan bisa kita jual beli? Dalam pemahaman saya bahwa
Yang menjadi milik kita adalah harta kita, adalah iman kita. Dan iman bisa ditukar, dijual. Mohon pencerahannya. Sekarang tinggal bagaimana kita memberikan definisi terhadap harta. Kalau harta yang Anda pahami sebagai milik yang bisa lepas, bisa diperjualbelikan dalam kendali kita, dan tidak bisa tidak, Allah bisa diperlakukan seperti itu, ya Tuhan atau Allah bukan harta kita. Harta di sini artinya milik. Milik yang bisa dilepas, bisa, tapi kita tidak akan melepaskannya. Yang lain kita lepaskan, tapi Yesus tidak. Bisa dijual, milik, bisa, tapi kita tidak menjual Yesus. Apakah harta bisa dikendalikan? Bisa, tapi kita tidak mengendalikan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan kita. Jadi kalau kita berkata Tuhan hartaku, ini harta yang istimewa sebab Dia ku miliki dan aku dimiliki Dia. Bisa ku lepas tapi aku tidak melepaskannya dan Dia tidak akan pernah melepaskan diriku. Bisa dijual tapi aku tidak akan menjual Yesus seperti Yudas dan Tuhan tidak akan pernah menjual saya. Bahkan Yesus telah mati di kayu salib membeli diriku. Memang harta bisa dalam kendali kita, tapi aku tidak mengendalikan Tuhan karena aku hamba yang harus dikendalikan Tuhan. Apakah Tuhan bisa menjadi harta kita? Bisa. Bisa kita jual beli? Ya kita jual artinya. Tapi kita tidak akan menjual. Membeli tidak bisa karena Tuhan memberi dirinya tanpa kita beli. Dalam pemahaman saya bahwa yang menjadi milik kita atau harta kita adalah iman. Iman kita, dan iman bisa ditukar, dijual. Lah ini. Iman itu apa dulu? Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Apakah bisa ditukar? Bisa. Ketika kita tidak menuruti kehendak Allah. Jadi sebenarnya harta kita itu Tuhan Yesus yang dapat kita miliki dengan iman. Dan iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Saya kira cukup. Haleluya. Pertanyaan ketiga dari seorang pria usia 44 tahun. Salam Pak Eras, saya murid Tuhan Yesus melalui ratusan khotbah Pak Eras. Makin matang, setiap tenang khotbahnya sekarang. Tahu ya? Ya saya juga sadar makin tenang khotbah saya setelah diproses Tuhan. Kakak ipar saya laki-laki usia 45 tahun. Penipu. Oh, ada kakak ipar saya, misalnya A, laki-laki usia 54 tahun. Penipu dalam kurung E, laki-laki 30 tahun. Ini adik istri si A. Adik kakak ipar, adik istri si A. Maksudnya siapa ya? Kakak ipar, betul. 45 tahun. Adik istri si A. Adik istri, si A punya istri, adiknya si A, gitu. Si E ini adalah adik istri si A. A mempunyai 3 orang anak laki-laki, paling besar sampai 1, yang paling kecil masih TK, adopsi anak hasil selingkuhan si E dengan perempuan lain. Setelah menikah dengan istri sekarang. Profesi A dan istri adalah dokter. A beragama Buddha. Si A Kristen. Si E adik istri laki-laki. Punya anak umur 4 tahun. Tidak punya pekerjaan, karakter di awal sangat baik, hubungan mereka cukup dekat. A pernah memberikan modal untuk usaha 300 jutaan tapi bangkrut. A selama ini selalu membantu keluarga besar istrinya, 4 keluarga, secara materi, rumah, modal, usaha, mobil. E waktu sakit, A sudah menolong habis sekitar 1 miliar sampai berobat ke luar negeri. Semua dilakukan atas permintaan si A dengan memanipulasi kelemahan kebaikan A. Dengan ajaran agama tentang berbuat baik, misalnya A marah terhadap istri karena permintaan istri selalu membantu keluarganya. Istri A berkata mungkin di kehidupan sebelumnya A banyak berhutang pada keluarga A.
Baru-baru ini si E terbukti menipu A sejumlah uang 110 miliar lewat investasi. Analisa kami, istri A yang merampok suaminya sendiri memakai E yang sering sakit. Belum tentu sakit. Karena kami belum pernah melihat kondisi sakit karena pandemi COVID ini. Mereka melarang untuk dibesuk. Sampai sekarang istri A bersikap tenang-tenang seakan-akan tidak dirugikan adiknya sendiri. Malah cenderung membela adiknya. Mertua, kakak ipar sangat membela anak-anaknya seakan-akan tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah lebih baik cerai atau mempertahankan rumah tangga? Wah, ini susah dijawab ini. Apakah lebih baik cerai atau mempertahankan rumah tangga? Ini masalahnya uang atau apa? Ya. Tadi si A ini beragama Buddha. A beragama Buddha, istri A yang menipu ya. Ini istrinya kan ya, yang merongrong malah Kristen. Apakah lebih baik cerai atau mempertahankan rumah tangga? Kami keluarga sepakat untuk membawa kasus ini ke hukum pidana dan menyita 3 aset orang tua istri sebagai jaminan. Apakah ini tindakan ini berlebihan? Kalau Pak Eras dalam posisi kakak ipar akan bersikap bagaimana? Ini cukup rumit, tetapi sebenarnya ini kasusnya ini tergantung si A. Nah, kalau si A memang rela berbuat begini, lalu kita orang lain merasa dirugikan begitu kan? Merasa nggak rela si A ditipu terus gitu. Tentu yang harus diajak bicara ini si A. Dia keberatan tidak? Kalau dia tidak keberatan ya sulit kita mau bicara. Kami keluarga sepakat untuk membawa kasus ini ke hukum pidana, menyita 3 aset orang tua istri sebagai jaminan. Apakah tindakan ini berlebihan? Saya tidak tahu dasar apa sampai bisa membawa ke hukum pidana. Kalau si A memang rela memberikannya, bukan penipuan. Lalu si A sendiri tidak bermaksud menuntut. Untuk apa? Lalu kita orang lain menuntut. Kalau Pak Eras dalam posisi kakak ipar akan bersikap bagaimana? Belajar dari pengalaman yang ada, jangan lagi mau ditipu. Jangan lagi mau ditipu maksud saya. Kalau menurut saya jangan lagi mau ditipu. Jangan mau. Jangan mau ditipu oleh si E ini. Ini kok repot sekali ya. Artinya ini kan masalah uang sebenarnya. Dan saya tidak bisa menjawab ini karena saya harus bicara dengan si A secara langsung. Sedangkan yang bertanya ini bukan si A, bukan si E, bukan kasihan juga sih. Ruwet nih. Maaf saya tidak bisa menjawab karena saya harus tahu kasusnya secara mendalam. Kalau si A sendiri tidak bermaksud mempersoalkan, dia memberi dengan rela ya. Bagaimana kita bisa menuntut dengan kasus ini ke hukum pidana? Ya kalau saudara mau pakai ukuran saya, Pak Eras dalam posisi kakak ipar akan bersikap bagaimana? Lah posisi saya kan posisi seorang yang sudah mau pulang ke langit baru bumi baru ya. Saya kan rela ya sudah ambillah. Sekarang ke depannya saya nggak mau ditipu lagi. Hidup kita harus kita arahkan kepada Tuhan. Ini yang ditipu ini kasihan loh. Ya. Profesi A dan istilah dokter. A beragama Buddha, istri A Kristen. Yang ditipu malah si A ya. Beragama Buddha ya. Terus yang bicara ini keluar dari keluarga ini ya. Adik ipar.
Saya tidak tahu kenapa Anda ribut soal ini harta ini. Ya sudah, lepaskan itu harta dunia kok. Kalau Anda tanya saya loh, standar saya tinggi sekali, Anda nggak sanggup mungkin terimanya. Udah, lepaskan saja. Jangan persoalkan. Anda kelapor polisi, nanti ada masalah, sampai di pengadilan Anda masalah, Anda nggak dapat, dia nggak dapat, yang dapat setan. Apalagi di dunia ini ya, bukan hanya di Indonesia, dimanapun. Tanpa uang nggak jalan, laporan tanpa uang nggak jalan. Persoalan di pengadilan tidak kuat uang juga masalah. Tidak semua hakim bisa disuap, tetapi ada hakim-hakim yang bisa disuap. Banyak polisi yang jujur, tapi banyak yang tidak jujur. Dan kita sulit membedakan mana yang jujur, mana yang tidak. Daripada punya masalah, relakan saja harta itu nggak ada artinya untuk kekekalan. Lalu saudara bisa memberkati si A untuk mengenal Tuhan, membimbing istrinya untuk bertobat, dan si penipu E tadi untuk juga bertobat. Itu aja yang kita lakukan. Soal harta lupakan saja, ke depan jangan ditipu lagi, itu saja. Ya. Nah, soal uang 10 miliar saya tidak tahu itu ada tanda terimanya enggak, ada kwitansi tidak, ya 10 miliar lewat investasi. Nah, ini yang mesti dipersoalkan dengan kasih. Kalau bisa diselesaikan dengan kasih, selesaikan dengan kasih yang 10 miliar lewat investasi ini. Ini kalau bentuk penipuan ya bisa diselesaikan dengan baik. Nanti kalau secara hukum uang itu sudah habis, nanti juga percuma. Kalau uang itu tidak membuat kita miskin, ya sudah kita lepaskan. Tapi kalau uang itu ternyata milik orang lain juga, selesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Ya, saya baru kali ini mendapat pertanyaan yang saya hampir tidak bisa menjawabnya. Karena ini yang bertanya orang lain. Dan kasusnya si agama Buddha, ya kan? Dan saya tidak bisa memberikan standar Alkitab. Oke. Pertanyaan keempat, ibu rumah tangga usia 6 tahun, 3 anak. Ibu rumah tangga 6 tahun nikah mungkin ya. Kok 3 tahun anaknya sudah 3 anak? IRT 6 tahun atau 60 tahun? Umurnya berapa ini tidak jelas. Salam Pak Era, saya mengalami berbagai macam cobaan, punya suami selingkuh terus. Saya dari belum nikah tinggal sama orang tua, saudara saya kakak laki-laki sama saya sejak ibu saya meninggal, belum terjadi apa-apa. Tapi sejak ayah saya meninggal, kakak saya ambil alih rumah yang saya tempati, surat rumah diambil terus dijual sama kakak saya dan istrinya. Terus anak saya marah nggak mau maafkan kesalahan kakak saya dan sekarang saya kontrak terus Pak Eras, tapi sudah ikhlas atas semua ini. Kasihan ibu. Ibu usia berapa ya anak 3 ini? Mungkin 40 tahunan ya usianya ya. Punya suami selingkuh terus, apakah masih hidup dengan suami? Saya hanya bisa mengatakan begini Bu. Merapatlah dengan Tuhan dan minta hikmat. 63 ya. Tapi di sini 6 tahun. Oh, kehapus ya. Jadi ibu rumah tangga usia 63 tahun. Sudah tua ya. Bu, menurut saya udah ibu mendekat aja, melekat dengan Tuhan. Uang dari warisan itu kalau sampai digagahi itu mendatangkan kutuk, mendatangkan laknat. Tidak hanya ke dalam hidup orang Kristen, orang-orang non-Kristen. Dari pengalaman orang yang makan warisan secara tidak adil itu nggak selamat, sudah. Tidak membuat kaya. Kalau sampai kaya ya itu memang udah kesetanan dan memang akan menjadi kayu bakar neraka. Jadi ikhlaskan saja. Anda kontrak ya enggak apa-apa selama masih bisa kontrak. Tuhan melindungi Anda Bu. Lalu mengenai anak yang tidak mau memaafkan kesalahan kakak, jangan dinasehati
nasihati dengan cara kasar. Ibu diam, ibu tunjukkan kehidupan yang baik, sikap memaafkan orang bagaimana sampai anak ibu akan terpengaruhi untuk memaafkan. Jangan paksa, malah dia nanti marah, nasihat ibu jadi anti klimaks. Jadi soal warisan lupakan, 2 soal anak yang tidak bisa mengampuni, beri contoh kehidupan bagaimana memaafkan, jangan banyak bicara. Ya. Lalu ibu terus berkemas-kemas bersama kami saja. Mengenai suami yang selingkuh ini, apakah masih hidup bersama? Jika ibu menjadi kekasih Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Kembalikan kepada Tuhan, ada Allah yang hidup. Ya, saya kira itu yang saya bisa sarankan, nasihatkan kepada ibu. Pertanyaan kelima, wanita usia 25 tahun, karyawan. Salam Pak Eras, saya mau bertanya bagaimana saya harus bersikap. Tante saya seorang janda, saya tinggal bersama dengan tante saya dan anak-anaknya. Tante saya ini sangat aktif ikut channel Pak Eras, termasuk ikut doa puasa bersama Pak Eras. Dalam kehidupan sehari-hari juga selalu memberi nasihat kepada orang lain berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Tetapi saya sebagai keponakan juga sebagai anak tinggal bingung melihat karena di satu sisi juga dalam rumah suka ngomongin kejelekan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat anak-anaknya, suka menyindir. Tiba-tiba orang dalam rumah didiamin tanpa kami tahu salah kami apa. Kadang pengen berkomentar langsung tapi takut ngomong, Pak. Menurut Bapak saya harus bagaimana? Yang pertama, diam. You tidak boleh ngomong. Anda perempuan usia 25 tahun, tantemu sudah usia 50 tahun atau bisa lebih. Anda ngomong nanti malah akan menjadi sumber konflik. Lebih baik diam. Lalu tunjukkan kehidupan pengikut suara kebenaran itu bagaimana seharusnya. Percaya apa yang saya katakan, suatu hari tantemu akan dipukul Tuhan. Bukan dipukul sampai hancur, tetapi dipukul untuk menyadarkan dia. Kalau dia sudah ikut channel saya, ikut doa puasa, dia pasti akan mendapatkan disiplin dari Tuhan. Disiplin bukan untuk menghancurkan, tapi mengobati. You tunggu waktunya. Sampai dia bisa mengalami perubahan. Saya melihat hal ini dalam kehidupan orang di sekitar saya yang setia ikut suara kebenaran, tetapi ternyata di sisi yang lain dia hidupnya tidak menjadi berkat. Tuhan pukul untuk meluruskan dia. Benar, saya sudah melihat bukan satu orang saja. Tapi memang ada juga orang yang sampai melawan saya. Dan itu tentu tidak saya perhitungkan lagi. Artinya saya tidak perlu memikirkan dan dendam. Saya serahkan kepada Tuhan. Untuk tante ini jangan Anda tegur, Anda diam saja, tunggu Tuhan akan bicara kepadanya. Tetapi Anda sendiri harus sungguh-sungguh berubah untuk menjadi berkat bagi tantemu. Saya kira sampai di sini perjumpaan kita, sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati.